Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Febri. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban lancar. Yang pertama-tama, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu kewajiban lancar, kita harus mengetahui apa itu definisi dari kewajiban lancar. Kewajiban lancar merupakan jenis utang yang memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama, diharapkan dapat dibayar dari aset lancar yang ada atau dengan membuat kewajiban jangka pendek baru lainnya. Yang kedua, hutang yang diperkirakan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Selanjutnya, jenis kewajiban lancar. Jenis kewajiban lancar itu tersendiri dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, hutang usaha, 2 wesel bayar, 3 hutang jangka panjang yang jatuh tempo, 4 hutang dividen, ke-5 pendapatan diterima di muka, ke-6 hutang pajak penjualan atau pendapatan, ke-7 kewajiban kepada employee. Yang pertama, akuntansi hutang usaha. Contohnya, tanggal 3 Februari 2010, dibeli barang dagangan sebesar 20 juta ditambah PPN 10% dengan termin 2/10 N30 dan di tanggal 10 Februari 2010 dibayar atas hutang tanggal 3 Februari 2010. Jurnalnya di tanggal 3 Februari pada debit pembelian sebesar 20 juta, PPN masukan sebesar 2 juta dan pada kredit hutang usaha 22 juta. PPN masukan 2 juta terhitung dari 10% dikali 20 juta yang hasilnya 2 juta. Tanggal 10 Februari 2010 jurnalnya pada debit hutang usaha sebesar 22 juta, pada kredit kas sebesar 21.600.000 dan potongan pembelian sebesar 400.000. 400.000 terhitung dari 2% dikali 20 juta. Mendapatkan potongan pembelian karena membayar hutang dalam jangka waktu 10 hari setelah pembelian barang. Jenis kewajiban lancar yang kedua ada wesel bayar, yaitu surat janji pembayaran hutang atau surat pengakuan hutang. Wesel bayar ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Contoh yang pertama, wesel bayar dengan bunga. Pada tanggal 1 Desember 1990, PTA membeli persediaan barang dagang sebesar 2 juta dengan mengeluarkan wesel dengan tingkat bunga 12% per tahun, jangka waktu 60 hari. Jurnal 1 Desember, pada debit pembelian barang dagang sebesar 2 juta dan pada kredit wesel bayar jangka pendek sebesar 2 juta. Pada akhir bulan bunga diperhitungkan dan pada akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian atas bunga. Perhitungan bunga dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember sebesar 30 hari sama dengan 2 juta dikali 12% dikali 30/360 mendapatkan hasil 20.000. Jadi jurnalnya pada debit beban bunga sebesar 20.000 dan pada kredit hutang bunga sebesar 20.000. Pada awal tahun pembukuan dibuat jurnal pembalik. Jurnal balik 1 Januari pada debit hutang bunga sebesar 20.000 dan pada kredit beban bunga sebesar 20.000. Jurnal pembayaran wesel tanggal 30 Januari. Pada debit wesel bayar sebesar 2 juta dan beban bunga sebesar 40.000. Pada kredit kas sebesar 2.040.000. Perhitungan bunga 2 juta dikali 12% dikali 60 hari jangka waktu tersebut per 360
mendapatkan hasil 40.000. Contoh wesel bayar yang kedua, wesel bayar tidak dengan bunga. Contohnya, PT ABC mendiskontokan weselnya yang mempunyai nilai nominal sebesar 1 juta, jangka waktu wesel 60 hari, tanggal wesel 1 Desember 1994 dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Perhitungannya, diskonto 1 juta dikali 12% dikali 60 yang didapat dari jangka waktu wesel per 360 mendapatkan hasil sebesar 20.000 dan dikurangi dengan nilai nominal sebesar 1 juta. Hasil pendiskontoan atau kas yang diterima sebesar 980.000. Jurnalnya pada tanggal 1 Desember pada debit kas sebesar 980.000 dan diskonto wesel bayar sebesar 20.000, pada kredit wesel bayar sebesar 1 juta. Setiap akhir bulan diskonto diamortisasi atau dihapus. Jurnalnya 1 Desember pada debit beban bunga sebesar 10.000, pada kredit diskonto wesel bayar sebesar 10.000. Perhitungannya 1 juta dikali 12% dikali 30 per 360. 30 itu sendiri didapat dari 1 Desember sampai 31 Desember sama dengan 30 hari. Hasilnya 10.000. Pada tanggal 30 Januari dilakukan amortisasi lagi atau penghapusan dengan jurnal pada debit beban bunga sebesar 10.000 dan pada kredit diskonto wesel bayar sebesar 10.000. Perhitungannya 1 juta dikali 12% dikali 30 per 360 yang mendapatkan hasil 10.000. Pencatatan wesel bayar pada saat jatuh tempo tanggal 30 Januari pada debit wesel bayar sebesar 1 juta dan pada kredit kas sebesar 1 juta. Jenis kewajiban lancar yang ketiga, hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, neraca per 31 Mei PT ABC memiliki hutang jangka panjang sebesar 250 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 juta akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Maka pelaporan kewajiban dalam neraca PT ABC akan nampak sebagai berikut. Kewajiban lancar, hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo sebesar 50 juta dan kewajiban jangka panjangnya hutang jangka panjang sebesar 200 juta. Catatan, jurnal penyesuaian untuk mengakui hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan tidak perlu dibuat. Klasifikasi laporan keuangan yang memadai untuk setiap akun neraca diakui pada saat neraca disusun. Jenis kewajiban lancar yang keempat, ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban karena perusahaan telah menerima uang dari pelanggan, tapi jasa atau barang dari perusahaan belum diberikan atau diserahkan. Contohnya, PT ABC menerima uang muka sebesar 480.000 untuk berlangganan majalah bola selama 1 tahun pada tanggal 1 April 1990. Jurnal 1 April pada debit kas sebesar 480.000 dan pada kredit pendapatan diterima di muka sebesar 480.000. Pada akhir tahun 31 Desember 1990, PT ABC akan mengakui pendapatan untuk 9 bulan atau 1 April sampai dengan 31 Desember, yaitu 9 bulan. Pendapatan diakui jika majalah bola sudah diberikan kepada pelanggannya. Karena selama 9 bulan sudah diberikan, maka pendapatan diakui. Jurnal 31 Desember pada debit pendapatan diterima di muka sebesar 360.000
pada kredit pendapatan sebesar 360.000. Perhitungannya, penerimaan uang muka sebesar 480.000 untuk 12 bulan. Jadi per bulannya 480.000 dibagi 12 yaitu 40.000. Pengakuan pendapatan selama 9 bulan. Per bulannya sebesar 40.000, jadi 9 bulannya sebesar 40.000 dikali 9 yang menghasilkan 360.000. Mengakui atau mencatat pendapatan diterima di muka pada saat pendapatan diterima di muka sudah habis masanya. Jurnalnya pada tanggal 31 Maret pada debit pendapatan diterima di muka sebesar 120.000, pada kredit pendapatan sebesar 120.000. Perhitungannya, pengakuan pendapatan sisanya yaitu 3 bulan atau 1 Januari sampai dengan 31 Maret yaitu 3 bulan. Per bulannya sebesar 40.000. Jadi 3 bulannya sebesar 40.000 dikali 3 yang menghasilkan 120.000. Jenis kewajiban lancar yang kelima, ada kewajiban kepada employee. Menurut peraturan perburuan yang ada di Indonesia, pegawai dikatakan bekerja lembur apabila ia bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu. Tarif lembur diperhitungkan dengan cara sebagai berikut. Lembur untuk jam pertama pada hari kerja dihitung sebesar 1,5 kali dari tarif normal, sedangkan untuk jam kedua dan seterusnya, tarif lembur menjadi 2 kali tarif normal per jam. Pada hari-hari libur resmi, untuk 7 jam pertama, lembur dihitung sebesar 2 kali tarif normal per jam, sedangkan jam ke-8 dan seterusnya dihitung sebesar 3 kali tarif normal per jam. Contohnya, setiap bulan tanggal 8, PT ABC membayar gaji dan upah karyawan sebesar 160 juta dengan dipotong pajak penghasilan 12.500.000. Jurnal pada saat tanggal 28. Pada debit, beban gaji dan upah sebesar 160 juta dan pada kredit, utang gaji dan upah sebesar 140.500.000 dan utang PPh sebesar 12.500.000. Jurnal pada saat gaji dibayarkan tanggal 29. Pada debit, utang gaji dan upah sebesar 140.500.000 dan pada kredit kas sebesar 140.500.000. Jenis kewajiban lancar yang keenam, ada hutang dividen. Contohnya, pada tanggal 20 Februari 2010, PT CBA mengumumkan pembagian dividen sebesar 150 miliar. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2010. Jurnal pada saat pengumuman 20 Februari 2010, pada debit, laba ditahan sebesar 150 juta dan pada kredit dividen sebesar 150 juta. Jurnal pada dividen dibayarkan tanggal 20 Mei 2010, pada debit dividen sebesar 150 juta dan pada kas sebesar 150 juta. Jenis kewajiban lancar yang terakhir, ada hutang pajak penjualan atau pendapatan. Contohnya, tanggal 10 Februari 2010 dijual barang dagangan sebesar 10 juta ditambah PPN 10% secara tunai. Jurnal pada saat pengumuman 10 Februari 2010, pada debit kas sebesar 11 juta dan pada kredit penjualan sebesar 10 juta, PPN sebesar 1 juta. PPN dihitung dari 10% dikali 10 juta yang menghasilkan 1 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.